Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Video kali ini ada yang menarik nih teman-teman. Jadi ada satu video ya, tapi sepertinya ini video lama atau gimana ya? Aku juga kurang tahu ya teman-teman ya. Nah di sini di video ini Rismon sedang diwawancarai. Nah dalam wawancaranya tersebut Rismon mengatakan bahwa Roy Suryo itu berani diwawancarai di TV, tapi pas tidak ada saya, begitu ya. Nah, katanya saya itu melacurkan ilmu pengetahuan. Begitu kata Rismon. Sepertinya waktu itu kayak hubungan mereka renggang ya, kayak enggak kurang bagus gitu ya. Tapi kalau dilihat sekarang kan malah dekat ya mereka ya. Malah menjadi satu tim, satu geng gitu. Nah, lanjut teman-teman ya. Rismon menyebutkan ya bahwa gelar dari Roy Suryo ini tidak ada hubungannya dengan IT. Nah, dari mana media menselebrasikan Roy Suryo ini sebagai pakar IT? Wah, tapi sekarang malah berteman ya kayaknya. Di sini juga ya tentang Ahmad Kozinudin, pengacara dari TPUA ya, pengacara Roy Suryo. Ya, di sini sedang berdebat di salah satu stasiun televisi, tapi ya seperti biasa, nggak mau dikasih masukan, malah jawabannya jangan ngatur saya, ya begitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung gas aja ke videonya. Jadi gini ya Pak Ahmad, faktanya naik penyidikan. Jadi saran saya, saudara dampingi saja klien saudara untuk ngajari saya, hukum. Penyidikan sekarang juga banyak yang dihentikan, muncul SP3. Ya kalau begitu saudara lakukan. Pendapat saudara lakukan aja bagaimana meng-SP3 laporan. Jangan ngajari saya ya. Kenapa ya Ahmad Kozinudin ini kalau nggak marah-marah tuh kayaknya gimana gitu ya? Itu saja. Kenapa? Fakta ya, Bambang Tri, Anda dampingin masuk. Fakta, Bambang Tri Anda dampingin masuk. Kalau bisa semua Anda dampingin masuk. Masuk. Anda yang membuat klien Anda masuk. Faktanya itu. Ya. Rekan sejawat tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat lainnya. Dia nggak terima gitu. Dia bilang semua kliennya pada masuk terjeblos gitu lah ya teman-teman ya. Nggak terima sih Ahmad Kozinudin dibilangin kayak gitu. Faktanya itu ya, artinya laporan kami naik penyidikan. Silakan lakukan pra peradilan ya. Silakan lakukan pra peradilan. Tidak ada pra-peradilan yang ada Perhimpunan Advokat Indonesia. Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Nah ini ya teman-teman videonya. Kenapa ya? Kayaknya ini ada clash ya sebelumnya mereka ya. Ini video lama ini teman-teman sepertinya ya. Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo bukan hubungan. Oh, nggak ada hubungan sekolahnya gitu ya dengan IT gitu teman-teman. Makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Roy Suryo bilang abang melacurkan diri gitu. Iya, melacurkan diri, padahal saya S1-nya saja teknik elektro UGM. Gara-gara apa bang, abang dibilang gitu? Ya dia komplot mungkin sama Muhammad. Karena saat itu dia datang. Komplot dalam arti mungkin mendukung atau apa ya. Kalau secara teknikal mungkin tidak ya kan. Tapi mungkin mendukung moral. Karena saat itu dia hadir. Pada saat Muhammad 10 Agustus menyajikan penipuannya, Roy Suryo hadir. Beliau ini sudah menghasilkan 800. Sebentar teman-teman ya. Kalau kita lihat sekarang ya, hubungan mereka seperti dekat, kayak nggak tahu kalau sebelumnya emang ada suatu permasalahan ya. Sekarang kan mereka satu geng ya. Satu geng untuk menggugat ijazah Pak Jokowi, memakzukan Gibran, jadi satu geng gitu mereka. Oke, next. Buku. Ini cerita bener soal otaknya tuh. Nah, ini ya, saya teliti otaknya. Jadi beliau ini melakukan analisis terhadap otaknya Jokowi menggunakan Saya teliti otaknya sejak kapan ini, Dokter Tifa? Belah otaknya Pak Jokowi ya. Kayaknya Pak Jokowi baik-baik saja. Dokumen-dokumen yang kemudian dengan digital forensik itu dibedah sampai sedetil-detilnya.
Mas Roy dengan kemampuan telematikanya itu melakukan pembedahan dengan ilmu telekomunikasi, media, dan informatika. Saya dengan ilmu neuroscience behavior saya melakukan bedah otak melalui perilaku-perilaku, narasi. Membedah otak melalui perilaku-perilaku, narasi-narasi. Narasi kata-kata, body language dari Joko Widodo selama 10 tahun kami melihat dari berbagai video. Nah, sedikit ada saja. nilainya itu dari video, teman-teman yang oke. Kalau dari sisi ilmu saya, kalau kita melihat bagaimana narasi Joko Widodo, we walk the talk, talk, ya. Kemudian bagaimana Ini karena Pak Jokowi orangnya kan nggak pengomong ya. Kalau ketika ditanya juga, ya jawabnya santai gitu. Jadi kayak apa ya? Menurut mereka kayak orang-orang yang seperti itu tuh nggak ada ininya, nggak ada apa sih? Ibarat kasarnya tuh nggak ada nilainya gitu ya. Jadi menurut mereka orang-orang yang apa ya bernilai tinggi tuh orang-orang yang pandai bernarasi. Ya begitu. narasinya selama ini, bagaimana body language-nya, bagaimana Padahal yang kita lihat kan bukan itu ya, tapi kinerjanya, bagaimana dia tersenyum, teman-teman. bagaimana dia bicara, bagaimana dia mengernyitkan kening dan sebagainya, itu sangat tidak konsisten dengan ijazah sarjana. Nah, ini yang kami temukan dengan metode Agak yang lain. kami lakukan dan insya Allah bisa dibaca oleh semua orang valid. Nah, persoalan besarnya adalah Joko Widodo ini adalah prototipe. Jadi ya bisa dibilang jual ocehan gitu ya, Dokter Tiva CS ini. Oke. Prototipe yang berhasil menghancur leburkan negara Indonesia 10 tahun. Nah, alangkah sangat bahayanya kalau prototipe ini nggak kita. Dia bilang kalau Pak Jokowi itu berhasil menghancur leburkan Indonesia selama 10 tahun. Sebentar, kayaknya selama 10 tahun itu Indonesia baik-baik saja sih ya. Kalau ada COVID-19 itu kan bukan salahnya Pak Jokowi. Bongkar sampai agak aneh sih ya. sedetil-detilnya, karena khawatirnya nanti prototipe yang berhasil ini akan terus dijadikan sebagai sebuah model bagi bagaimana menghancurkan Indonesia berikutnya. Dan kita sudah lihat baby Neponya itu prototipenya Pak Joko Widodo. Dan bagaimana selanjutnya tadi saya sudah mendengar dari para Tapi emang kalau dari narasinya emang oke banget sih Dokter Tiva ya. Cuman masalahnya kok menghancur leburkan Indonesia gitu. Kayak bagian mana sih yang hancurnya? Kayaknya enggak sih, enggak ada yang hancur. Mengatakan ya memang betul bahwa tujuan menciptakan prototipe bernama Joko Widodo itu adalah untuk menghancurkan Indonesia. Bukan hanya segera menjajah Indonesia, tapi menggondol Indonesia sampai sehabis-habisnya. Makanya sumbangan dari kami adalah bagaimana kami menghancurkan, membongkar prototipe itu dan menjadikan sebuah narasi yang bisa dijadikan pelajaran bagi semua dari kita. Sebentar, untuk menghancurkan Indonesia. Kalau sejauh ini yang aku lihat ya teman-teman ya, malah pembangunan di mana-mana ya. Yang hancurnya itu bagian yang mana gitu. Sehingga kita nanti akan bisa mengidentifikasi apakah model yang dilakukan yang berhasil oleh Joko Widodo ini tidak lagi terjadi di masa depan. Ini kasus ini kasus ringan. Nih, nasib Roy Suryo CS tergantung penyidik. Kalau penyidiknya Bapak ini pasti sudah ditangkap Roy Suryo CS. Iya. Barang aslinya nggak pernah pegang. Iya. Dia foto penelitian apapun bukan barang aslinya. Mereka katanya dapat dari medsos-medsos orang lain katanya. Ini kan bukan barang asli. Iya, bisa aja dia di-tweet orang suruh oleh ijazah gitu. Barang asli dia belum lihat, apalagi dia pegang, udah koar-koar. Iya. Yang kemudian ini produk suka nggak suka produk daripada kampus yang mengeluarkan ijazah. Iya. Seorang rektor udah menyatakan itu asli. Iya. Bareskrim sudah identik, ya kan? Bahwa itu memang benar sesuai dengan punya rekan-rekan yang dicontohkan itu. Sudah dikeluarkan oleh UGM ya bahwa itu benar adanya ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi benar adanya adalah alumni UGM begitu, tapi mereka tetap aja nggak terima. Ya namanya juga kurang suka tadi ya, mau gimana, biarpun
bagaimanapun tetap ya nggak bisa kalau memang nggak suka. Nggak ada lagi. Kalau saya penyidiknya saya tangkap itu manusia-manusia itu bikin onar. Nggak ada ragu-ragu ataupun apapun bikin ya. pecah anak bangsa ya. Apa sih, hadapin hukum, jangan kuar-kuar. Karena apa? Kalau mau diikutin ada lagi. Wah, nggak mungkin ditangkap. Nanti udah di sidang dia bilang, wah pasti hakim ini kolusi, pasti diponis. Ya udah mereka ini. Ini yang nggak benar. Ya janganlah sok-sok ahli gitu, ahli di bidang apanya. Dia tidak pernah kok jadi penyidik kok. Ya kan? Sudah kuar-kuar, sudah marah-marah penyidik, polisi dihantam. Makanya kata Mahfud MD, saya juga baru menemukan orang yang katanya ahli penelitian tapi dikampanyekan penelitiannya. Ahli penelitian tapi dikampanyekan. Saya juga kaget kata Ya, Mahfud itu MD dia. gitu. Ya ini di Bali ini terungkap saya yakin. Ini level Polda Metro, pasti nanti biangnya ada. Ya, mungkin ada yang mensponsor ini yang Sampai mereka keluar negeri loh, bolak-balik keluar negeri. Makanya zaman sekarang siapa kalau nggak ada imbalannya mau keluar-keluar mau ini kan? Nah kan, siapa yang mau berkuar-kuar kalau nggak ada imbalannya? Padahal mereka kan sudah tahu kalau benar asli, tapi mereka tetap kekeh gitu ya. Ya, logikanya ke situ teman-teman. Ya dari mana? Gitu. Sampai jalan-jalan kan. Jalan-jalan kemana? Terus itu aja yang dibesarkan. Ya, berdebat sama saya, Pak Roy. Kesini, ayo kita berdebat 2 orang. Apa yang Anda milikin sama apa yang Anda saya miliki. Gitu tuh baru gagal Roy. Iya, karena kan begini juga Bang. Kalau contohnya nih ada uang palsu, yang boleh menyatakan itu asli atau palsu kan tentu BI. Iya. Yang mengeluarkan produknya. Iya. Nah, terus kalau kata BI itu asli, ada orang bilang tidak asli itu bagaimana? Nah, itu dia kan aneh. Ya kan? Ada outpal, palsu. Iya ya. Ya gitu kira-kira teman-temannya. Disita. Bener juga. Polisi pun nggak bisa bilang itu palsu. Ya, produknya dari mana Produknya dulu? dari gitu. mana? Dicek ke BI. Ya kan? Yang diraba, ditawang. Itu Iya. kan hanya polisi aja. Untuk mendeteksi ini uang palsu atau Benar tidak. nggak cetakan mereka kan gitu? Tetap ke BI. Lah kalau BI udah bilang asli, terus orang nggak nerima uang itu kan aneh. Iya. Nah, tidak sabar lagi, penasaran, ingin terus. Jokowinya sekarang sedang. Kenapa ini belum selesai dengan Bapak Jokowi, mak-mak pentolan Tifa ini menyerang ijazah Gibran. Kata gue mah, mending lu tobat. Udah fitnah orang sambil bawa-bawa agama. Tidak ada ijazahnya. Bukan palsu tapi tidak ada ijazah SMA-nya. Nah, kenapa harus bawa-bawa nama Tuhan? Menurut akun baru katanya malah satu dia Nah sudah ini juga melanggar undang-undang. ya si nenek ya udah lah nek. Menabrak batas usia. Kedua dia orang sakitnya di atas paranoid, jadi di atas apa ya, di atas yang mendekati, jadi dia punya sakit jiwa. Kemudian dia punya program andalan, katanya makan gratis. Cek urang mah bukan program andalan, program kurang ajar, melecehkan bangsa Indonesia. Masa kita mau balik? Ya elah, kok dibilang melecehkan ya? Zaman baheula, zaman kerja paksa, rangsom, nyadong, bayangkan. Barejeng eta cenah tina 50 jadi 25 jadi 7,5 daharna 7.500. Kemudian yang lebih lucu lagi, duitnya mengutang. Bentar Bu, ya ampun. Ini aku kasihan sih lihat neneknya ya. Udah tua soalnya, yang ngomong juga udah agak-agak gimana susah gitu untuk mengeluarkan suara. Istirahat aja lah nek. Ya boleh sih kesal, tapi ya udahlah cukup sendiri aja yang tahu gitu. Ini aduh. Minjem. Jadi kalau saya usulkan, nggak usah lah program makan gratis, katanya program kokojo belegug. Salah satu lagi Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA, ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janata dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada ya. Ini tanggapan Pak Jokowi mengenai kasus ijazah yang dituduhkan ke dia ya. Semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang sedang dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ini? Ada orang besar? Masih ada kaitannya
Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Bener. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak, memang dulu sudah di Singapura ya Pak? Hah? SMA dulu memang kelas 1 Iya, di Orchid Park Secondary School. Nah, kalau kita lihat gaya bicaranya Pak Jokowi ini kan santai gitu ya. Ini yang dibilang Dr. Tiva CS nih narasinya yang kita lihat Pak Jokowi itu dari narasinya yang gimana gitu. Udah kelihatan gitu katanya bahwa ya kata kasar tidak bernilai gitu ya. Tidak menurut mereka. Ngerti ya. Padahal yang harus dilihat kan kinerjanya bukan narasinya ya. Yang nyariin. Yang nyariin adalah Pak Jokowi. Kenapa Bapak dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri Pak? SMA di luar negeri kenapa? Biar mandiri aja. Tadi di awal video kita diperlihatkan dengan Ahmad Kozinuddin yang selalu marah-marah teman-teman ya. Dikasih masukan, ya malah marah-marah dia. Tapi memang benar sih Ahmad Kozinuddin ini adalah seorang pengacara yang hebat ya. Selalu menjebloskan, ya berhasil menjebloskan klien-kliennya ke dalam jeruji yang bawaannya suka marah-marah ya. Terus ada Rismon tadi kalau kita lihat ini kayaknya agak sedikit tidak ada hubungan baik ya di sebelumnya dengan Roy Suryo ya. Tapi kalau sekarang kita lihat kan mereka jadi satu geng gitu loh teman-teman ya. Satu geng untuk menuding ijazah Pak Jokowi palsu. Satu geng untuk memakzulkan Gibran. Ada tadi ya Dr. Tiva yang mengatakan bahwa Jokowi itu berhasil menghancurkan Indonesia selama 10 tahun. Nah pertanyaannya bagian mananya yang hancur gitu loh. Kayaknya yang aku lihat ya banyak pembangunan, ya di mana-mana pembangunan, malah nggak ada tuh yang namanya Indonesia hancur, katanya Jokowi itu diciptakan untuk menghancurkan Indonesia. Kayak agak gimana gitu ya. Emang nampak karena ketidaksukaan sih kayaknya ya. Susah juga. Kalau menurut kalian gimana nih teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Subastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!